Islam. Tahiyatul Islam salam, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwata illa billah, summa amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid An-Nur. Semoga amal ibadah kita, salat zuhur berjamaah, menjadikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinnya pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu salah satu fardu kifayah. Apa itu? Yaitu pemuliaan jenazah. Kenapa kita harus memuliakan jenazah? Mungkin bahasa yang sering kita dengar adalah pemulasaran. Nah, jadi bahasa yang kita buat trendingnya adalah pemuliaan jenazah. Maka dari kami membuat satu organisasi yang bernama adalah MPJI, Majelis Pemulia Jenazah Indonesia. Alhamdulillah hari ini dihadiri ketua yayasan kami, Buya Yasril. Terima kasih kehadirannya. Kenapa membentuk ini? Karena salah satu fardu kifayah yang seolah-olah berlepas diri. Ketika ayahnya meninggal, anaknya bingung apa yang harus dilakukan. Sebelum meninggal proses sakaratul maut, apa yang harus dilakukan? Ternyata juga masih bingung. Maka dari ilmu ini kita akan berbagi pengalaman di dunia pemuliaan jenazah. Hari ini insya Allah kita materinya teori, insya Allah Kamis depan kita praktek memandikan dan praktek mengkafankan. Kalau udah ada yang siap dimandikan bolehlah, itu Kamis depan, insya Allah. Udah Ustaz? Slide-nya bisa? Sudah. Kalau dihadirkan hari ini, seandainya malaikat Ijroil datang ke Masjid An-Nur dan malaikat itu bertanya, siapa yang siap hari ini meninggal dunia? Kira-kira jamaah jawabannya apa? Belum siap. Ditanya sama malaikat Ijroil, kapan? Kira-kira apa jawabannya? Enggak siap juga. Mau kapan ditanya pun tidak ada yang akan siap. Tetapi sadar ataupun tidak, kita ini sudah dicap pasti mati. Pak Tamat, kalau kita ke rumah sakit, ada dokter bilang, Bapak maaf, dari ilmu kedokteran usia tinggal 1 bulan lagi. Kira-kira kalau dokter sudah bilang gitu, kita mau ngapain tuh 1 bulan? Ibadah aja, pokoknya baca Al-Quran kalau perlu dari depan, dari belakang, Al-Quran dari belakang, bulak-balik tuh. Yang bisanya kulhu bulak-balik lah. Semuanya yang bisa disedekahkan. Kenapa? Tahu sebulan lagi meninggal dunia. Kalau kita ke penjara, ada yang tahanan akan dieksekusi mati. 5 hari lagi akan dieksekusi mati. Kira-kira dalam 5 hari dia mau ngapain? Pokoknya kejarlah segala macam amal soleh. Kita kan sudah diponis juga, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap bernyawa bernapas itu pasti mati. Alhamdulillahnya tidak dikasih tahu harinya. Seandainya dikasih tahu harinya, waktunya, jamnya, sudah nggak semangat kita kerja ini. Udah di rumah aja, banyak ibadah, banyak zikir. Tetapi hikmah besar dirahasiakan agar kita tetap tenang menjalani kehidupan di alam dunia ini. Lalu peristiwanya adalah, kalau bukan kita yang dipanggil meninggal dunia, kan di antara kita pernah ada yang menemukan keluarganya meninggal ayahnya.
ibunya, adiknya, kakaknya. Inilah yang akan sama-sama kita pelajari. Kalau dari dokter sudah dicap sakit, nanti akan meninggal. Lalu kita rawat di rumah. Tibalah masa-masa sakit parah. Anggap ayah kita atau ibu kita dalam kondisi sakit parah. Ada satu peristiwa dalam agama kita, yaitu peristiwa sakaratul maut. Pertanyaannya, apa sih sakaratul maut itu? Detik-detik ruh meninggalkan badan. Kalau saya tanya sekarang di sini semuanya hadir hidup? Hidup. Alhamdulillah nggak ada yang meninggal. Dengan apa kita hidup? Saya memandikan jenazah, matanya ada, kakinya ada, kepalanya ada. Kok meninggal? Semuanya masih lengkap. Kira-kira apa yang sudah tidak ada? Ruh. Kalau ditanya ruhnya mana? Sekarang kita merasa hidup nih, mana ruh kita? Apakah ruh ada di otak sehingga dia berfungsi? Apakah ruh ada di hati sehingga dia berguna? Apakah ruh ada di tangan sehingga dia bergerak? Kira-kira ruh kita di mana? Wallahu a'lam. Kalau ruh saja tak mampu kita ketemukan, apalagi yang telah menciptakan ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ini menambah nilai-nilai keimanan kita. Saatlah detik-detik tiba sakaratul maut, apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum Pak Ustaz, tolong ini orang tua saya diapakan, nyawanya sudah seperti kambing digorong, tarikan napas itu berarti nyawa atau ruh sudah sampai rokan, yugorgir bahasanya. Apa yang harus dilakukan? Bahasa agama kita yaitu talqin. Apa yang kita talqinkan? Bagaimana caranya? Ini singkat pertemuan kita, yaitu bagaimana kita mentalkinkan jenazah. Ketika posisinya, apakah harus menghadap kiblat? Tidak, sesuai posisi kamar masing-masing. Datangi dari sebelah kanan. Bahkan kita anaknya posisi sudah berwudu. Sudah berwudu, datangi keluarga kita yang dalam kondisi sakaratul maut, sisa-sisa wudu yang ada di tangan, usap ke tangannya. Usap ke mukanya, sisa-sisa wudu kita. Boleh. Lalu kita posisi di sebelah kanan. Kalau dia masih ada kata-kata yang terucap, biarkan. Karena posisi sudah tidak sadar. Tapi ketika kita sudah dengar ada napas yang di tenggorokan itu, nanti akan kita ketahui peristiwa sakaratul maut. Di tenggorokan kita dengar napasnya sudah agak keras. Itu detik-detik sakaratul maut. Apa rasa sakitnya sakaratul maut itu? Nanti kita lihat di slide. Ketika posisi itu, posisi kita di sebelah kanan, datangi dan bisikan. Kalau ayahnya bilang, ayah ucapkan la ilaha illallah. Kalau ayah kita, saudara kita, ibu kita, keluarga kita dalam kondisi sakaratul maut setelah itu bilang, minum, ambilkan air, diminumkan, silahkan. Berarti bahasanya minum. Lalu kita hampiri lagi, bilang ayah atau ibu atau saudara, ayah ucapkan la ilaha illallah dari telinga sebelah kanan. Kalau kita tidak dengar ada suara apa-apa, apakah harus kita dengar dia mengucapkan la ilaha illallah? Tidak harus. Karena itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengucapkan kalimatut tauhid. Kita bagian membimbing yang hidup. Jangankan kita, mau dia kiai, mau dia habaib, mau dia ulama, ketika proses sakaratul maut, ada keluarganya yang datang di sebelah kanan membisikkan kalimatut tauhid, la ilaha illallah.
Selesai, lalu dia berucap, tanah, tanah. Itu tanya, Pak, STNK surat tanahnya di mana gitu. Jangan-jangan disimpan di berangkas, kita nggak tahu. Jangan sampai itu hilang juga, karena itu adalah warisan. Ketika kita bisikan yang ketiga, la ilaha illallah, sudah hening, tak keluar suara apapun, berarti selesai. Kita tinggal menunggu berpisahnya ruh dengan jasad. Perhatikan baik-baik. Nanti kaki sudah mulai dingin. Dari telapak kaki naik ke paha, naik ke perut, tangan sudah agak lebam-lebam mayat karena ruh sudah sampai di tenggorokan. Ketika itu berpisah jasad dan ini, perhatikan, mulut itu nanti dia akan mangap. Terangkat mulutnya mengangap, matanya terbelalak. Itu nggak usah aneh. Peristiwa kematian umumnya seperti itu. Mulutnya menganga, matanya membelalak. Dalam satu riwayat, kenapa mulutnya menganga? Menahan rasa sakit yang sudah tak tertahan. Kenapa matanya membelalak? Mengikuti perginya ruh. Dalam satu riwayat dikatakan terkeluar dari ubun-ubun kepala. Tertarik ruh, mata mengikuti ruh yang pergi meninggalkan jasad. Pak Ustadz, saya belum yakin kalau orang tua saya meninggal. Silahkan cek ke dokter untuk lebih meyakinkan. Tapi umumnya dicek nadi di tangan, dicek pernapasan. Taruh aja kaca atau cermin. Kalau sudah tidak berembun, itu sudah tanda-tanda. Dicek detak jantung, lalu nadi di leher. Prosesnya akan cepat. Insya Allah kalau sudah seperti itu kita akan mengerti proses meninggal dunia. Selesai. Lalu apa yang anaknya lakukan? Apakah biarkan saja setelah itu? Tidak. Ada SOP-nya. P3K namanya. Pertolongan pertama pada jenazah. Kalau sudah dinyatakan meninggal, keluarga yang hidup mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang nanti tugas memandikan? Kewajiban anaknya. Oh, ada Pak Amir, Pak Ustadz. Bukan kewajiban Amir. Perlu dipahami semua. Keluarga kita yang meninggal, kewajiban utama memandikan, mengkafankan, mensolatkan keluarganya, bukan orang lain. Diulang. Karena sering saya menemukan pokoknya udah aman, sudah ada Pak Amir, nanti juga dimandiin sama Pak Amir, nanti juga dikafani sama Pak Amir. Bukan itu. Yang harus kita pahami, keluarga kita meninggal, kewajiban utama adalah keluarganya sendiri. Ketika sudah dinyatakan meninggal, lalu apa yang menempel di badan dilepas. Kalau menempel ada masih pecinya, pecinya dibuka. Dilihat ada kacamata, kacamata dibuka. Kalau perempuan dia pakai anting, antingnya dilepas. Dia pakai kalung emas, kalung emasnya dilepas. Dilihat giginya, kalau giginya ada gigi emas 2 kilo, dilepas itu. Nah, kali aja, itu warisan itu, harta waris. Tapi kalau kawat behel, biarin aja, itu tidak ada nilainya. Lihat bajunya dilepas. Dia pakai kaos, kaosnya dilepas. Turun lagi ke bawah, celananya dibuka. Celana dalamnya semuanya uryanan, telanjang. Lalu ditutup dengan apa? Kalau kita umumnya ditutup dengan kain jaring. Letakkan di atas dipan yang tinggi. Jangan taruh di lantai. Apakah harus menghadap kiblat? Tidak. Tidak harus menghadap kiblat. Posisi dalam meletakkan jenazah yang dinyatakan sudah meninggal dunia. Ditutup dengan kain jaring. Apa hal yang pertama harus dilakukan? Keluarganya ingat-ingat apakah punya hutang piutang. Kalau ada, segera lunasi. Keluarganya ingat-ingat apakah ada simpanan berharga dari orang tuanya. Kalau ada, dijaga. Keluarga ingat-ingat apakah pernah berwasiat. Nah, nanti kalau ayah meninggal, yang memandikan ayah
presiden. Oh, itu susah tuh wasiatnya. Itu tidak harus dipenuhi. Nah, kalau ayah meninggal, yang memandikan ayah adalah anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tidak boleh orang lain. Itu harus dipenuhi. Karena itu wasiat dan kewajiban anak laki-lakinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai dinyatakan meninggal dunia. Saya tanya, kalau ada jenazah, umumnya perasaan kita apa? Ada yang pernah menghadapi jenazah langsung? Saya ada menemukan dia bilang, Pak Ustadz, jijik gitu. Ada nggak di sini jamaah An-Nur yang jijik kalau melihat jenazah? Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak. Ada yang bilang juga, Pak Ustadz, horor, apa? Serem. Ada yang bilang takut. Saya tanya, di sini ada nggak yang takut ketika memandikan jenazah? Saya pernah diundang memandikan jenazah, orang tuanya meninggal, telepon saya jam 12 malam. Saya bilang, ini ingin dimakamkan malam ini juga apa esok? Esok Pak Ustadz, kalau dimakamkan esok, bolehlah besok kita mandikan selesai sholat subuh. Jadi saya datang selesai sholat subuh ke rumahnya, itu jenazah di kamar belum diapa-apakan, baju belum dibuka, semua belum dirapikan, posisi tangan masih menjulur ke bawah, karena sudah lewat dari 4 jam sudah mulai kaku, yang harusnya dalam ajaran agama kita disedekapkan, karena tidak tahu ilmunya, dibiarkan. Lalu saya kumpulkan keluarganya, mana anak laki-lakinya, karena yang meninggal bapaknya. Anak laki-laki yang pertama saya ajak, anak laki yang kedua saya ajak, ayo kita memandikan bapak. Lalu anak laki kedua bilang apa? Dia bilang, jijik Pak Ustadz. Wih, wah itu pas tuh, kebetulan saya orang Betawi. Saya bilang gini, bapak lu aja jijik sampai lagi gua. Nah gitu, lu anaknya gitu. Jadi bagaimana tuh dia? Ya ada poster katanya, iya loh, anaknya sendiri jijik gitu, sampai lagi kita orang lain. Saya bilang, ayolah nanti nggak ngerti. Nah kalau nggak ngerti diajarkan. Jadi jangan ada alasan jijik ketika menemukan jenazah. Oh ini sakaratul maut ya. Nah, kita kembali. Ini riwayat dalam satu hadis, sakitnya sakaratul maut seperti dimasukkan kawat berduri ke dalam perut, lalu ditarik sekeras-kerasnya, isi perut keluar semua. Itu sakitnya sakaratul maut. Ada juga dalam Al-Quran, dalam riwayat lain, seperti binatang dikuliti hidup-hidup. Itu sakitnya sakaratul maut. Ada riwayatnya lain mengatakan seperti ribuan tebasan pedang di tempat yang sama. Sakitnya sakaratul maut. Wallahu a'lam. Maka kita sering berdoa apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Terus apa lagi? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, tolong ya Allah, peristiwa paling berat ketika sakaratul maut. Ini yang tadi sudah sampaikan, talqin ketika telah meninggal dunia. Nah, ini posisi meyakini dia sudah benar-benar meninggal atau belum. Nah, ini ada nanti di bukunya tentang pejamkan mata. Nah, sudah tangan. Ini posisi kalau dinyatakan sudah meninggal dunia. Kalau terasa bau mayat, ditaburi kopi sama ditaburi kapur barus. Ini sudah kita poin terakhir tadi ketika dinyatakan sudah meninggal dunia. Ada yang bilang takut kalau ada jenazah, ada yang cuek aja. Terserah, meninggal memang sudah waktunya. Ada yang bilang serem, ada yang jijik, ada yang horor. Ini penyakitnya.
Penyakit orang Indonesia kalau ada yang meninggal horor. Kalau saya tanya jamaah An-Nur, kalau ada perempuan cantik berbaju merah, dia meninggal di atas jembatan, nanti dia jadi siapa? Tuhan, ini hanya amal saya. Kalau dia suster, nanti jadi apa? Jadi suster ngesot. Nah, itu orang Indonesia. Kalau ibu-ibu yang melahirkan meninggal dunia, tuh tinggal jadi kuntilanak. Nah, ini dia. Jadi si manis jembatan Ancol. Lalu kalau dia bilang nanti ada yang jadi kuntilanak, ada yang jadi pocong. Ini bagi kita orang-orang beriman nggak ada gitu ya. Ini dihilangkan. Saya mau tanya, kalau ada yang bilang saya mau memandikan jenazah ini, nanti jenazah ini jadi hantu, anaknya marah apa tidak? Marah lah. Jenazah ini saya mandikan, saya kapankan, nanti ia akan menjadi gandarwo. Ya marahlah orang tuanya dibilang menjadi hantu. Image ini dihilangkan. Ini saya bawa Pak Amil, sudah banyak beliau memandikan jenazah. Biasa-biasa aja, tidak ada didatengin pocong, tidak ada didatengin kuntilanak, selesai. Apa yang kita cari momentum itu? Itulah detik terakhir telapak tangan kita sang anak menyentuh kulit orang tua kita. Terakhir, tak akan pernah berulang ketika kita memandikannya. Maka menyesallah ketika orang tua meninggal, ia tak sempat menyabunkannya, ia tak sempat menyampohkannya, ia tak sempat membasuh air kepada orang tuanya yang meninggal dunia. Tak akan tersentuh lagi. Hanya bayangan di pelopak mata, hanya bayangan di otak orang tua, ayah, ibu. Maka agama kita mengajarkan yang pertama harus mengurus jenazah adalah keluarganya sendiri. Kalau tidak ada baru melibatkan orang lain. Kenapa? Salah satu yang harus kita pahami dalam mengurus jenazah adalah pahala begitu detail yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, yang bisa jawab, apa pahala memandikan jenazah? Saya kasih hadiahnya satu buku. Apa pahala memandikan jenazah? Mungkin ada yang pernah tahu? Angkat tangan. Ya Pak Ji? Emas segunung Uhud. Itu pahala menyolati jenazah. Terima kasih jawabannya. Ini kita proses memandikannya dulu. Man ghassala mayyitan ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Pahala pertama, orang yang memandikan jenazah akan diampuni 40 dosanya. Yang kedua, akan diampuni 40 dosa besarnya. Yang ketiga, kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Itu orang yang memandikan jenazah, pahalanya ada 3. Lalu pertanyaan kedua, apa pahala mengkafani jenazah? Di sini ada yang pernah mengkafani jenazah? Umumnya lepas diri, udah ada amil. Enggak, sekarang ambillah. Itu. Apa pahalanya? Pahalanya adalah waman kaffanahu kasahullahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabraqil jannah. Orang yang mengkafani jenazah, dia akan mendapatkan 2 pakaian, min sundus, sutra tebal, wa istabraq, dan sutra yang tipis. Nanti kita di padang mahsyar semuanya tak berbusana. Maka beruntunglah orang-orang yang pernah mengkafani jenazah, yang mendapat 2 pakaian, sutra tebal dan sutra tipis. Itu hanya diberikan orang yang pernah selama hidupnya mengkafani jenazah. Beruntunglah di sini yang pernah mengkafani jenazah. Kalau nanti tidak dapat kain sutra tipis dan sutra tebal, dekatilah Pak Amil.
Pak Amil sutranya sudah banyak itu, karena sudah pekerjaannya mengkafani jenazah. Minimal di keluarga sendiri, memandikan keluarga sendiri, mengkafankan keluarga sendiri. Lalu ada juga pahala, terima kasih Bapak sudah disampaikan, pahala orang yang mensolatkan jenazah dapat gunung emas sebesar gunung Uhud. Berapa panjangnya gunung Uhud? Ada yang pernah ke Madinah? Panjangnya gunung Uhud itu 7 kilo, tingginya 1000 meter. Coba timbang, kira-kira berapa berat itu emas yang kita dapati seperti itu. Dan itu bukan satu, dua. Orang yang mengantarkan ke makam dapat juga. Apa pahalanya? Pahala seperti gunung Uhud, berarti dapat 2 gunung Uhud. Lalu apakah cukup pahalanya sampai di situ? Tidak. Pertanyaannya, Pak Ustadz, orang yang gali kubur dapat pahala nggak? Kira-kira apa pahala orang yang menggali kubur? Nah, mungkin kalau gali kubur pernah lah kita. Tapi tahu nggak apa pahalanya orang penggali kubur? Waman hafarolahu fa'ajannahu ajra alaihi ka ajri maskanin askanuhu iyyahu ila yaumil qiyamah. Orang yang menggalikan lubang kuburnya seperti orang yang membangun satu rumah, lalu rumah itu dia sedekahkan kepada orang lain sampai hari kiamat. Jadi penggali kubur pun dalam konteksnya ia mendapat pahala. Dari mana kita dapat keterangannya? Keterangannya riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Di mana lengkapnya? Ya, ada di buku ini nih, sekalian promosi. Ini buku diterbitkan Majelis Pemulia Jenazah Indonesia, tata cara memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan, juga bagaimana menghadapi awal-awal ketika sakaratul maut. Jadi intinya saudaraku yang dimuliakan Allah, saya ingin merubah mindset kita. Kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, saya yang memandikan, saya yang mengafankan. Kalau perlu saya yang menjadi imam sholatnya. Nah, kira-kira berani apa tidak? Harus berani. Memang ada apa? Oh, enggak ada apa-apa kok. Jadi apa yang kita cari? Nilai pahala dalam mengurus jenazah. Kalau bukan keluarga sendiri, siapa lagi? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya hari ini kita sebatas teori dan pemahaman sakaratul maut serta motivasi mengurus jenazah, tidak ada kaitannya dengan hantu-hantu. Itu sudah jangan dipikirkan. Jadi yang kita harus besarkan adalah bahwa Allah memberikan pahala memandikan jenazah begitu besar. Allah memberikan ganjaran orang yang mengkafani jenazah begitu besar. Allah memberikan pahala orang yang mensolatkan, orang yang mengantarkan ke kuburan, semuanya bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sini, bila ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan. Nanti season kedua hari Kamis, insya Allah Kamis depan tanggal 9, kita diberikan kesehatan, kita jumpa lagi langsung praktek. Setelah sholat zuhur langsung praktek memandikan, tapi bukan mandi beneran. Tidak pakai air, tata caranya saja, juga praktek untuk membungkus jenazah. Kalau tidak praktek, bingung itu. Umumnya bingung, nah bungkusnya bagaimana, ini motong kain kapannya bagaimana. Insya Allah itu hari Kamis depan kita berjumpa cara praktek memandikan dan praktek membungkus jenazah. Silakan. Ya, Pak Haji, monggo. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya yang memandikan jenazah perempuan laki-laki? Hukum awalnya jenazah laki-laki hanya boleh dimandikan laki-laki. Jenazah perempuan hanya boleh dimandikan perempuan. Lalu ada pertanyaan, kalau anak perempuannya tidak bisa datang, maka laki-laki minggir dulu. Lihat, ada kakak perempuannya tidak, ada adik perempuannya tidak, ada tetangga perempuannya tidak. Intinya laki-laki hanya laki-laki, perempuan hanya perempuan. Itu aturan mainnya. Dan ini sering dilanggar.
Saya ketika memandikan jenazah anak perempuannya nangis, saya ingin ikut ntar belakangan, bagian nyiram terakhir. Ketika proses memandikan tidak diikut sertakan. Tetapi nanti ada proses, kalau laki-laki, kalau dia perempuan, anaknya perempuan, ingin siraman terakhir jenazah bapaknya, boleh. Itu nanti selesai ditutup dengan kain jari, kita ada penyiraman terakhir khusus yang beda jenis. Itu hukumnya boleh. Tapi proses memandikan dari awal harus satu jenis. Itu tolong diusahakan. Kalau tidak ada anaknya, tetangganya, kan insya Allah ada perempuan. Saudaranya yang perempuan. Maka harus bisa ilmu memandikan dan mengkafani jenazah. Terima kasih pertanyaannya, Pak Haji. Itu masih sama. Ada yang lain, Bapak sekalian? Monggo. Kalau jenazah itu meninggal, memang harus ditutup kain mengikat, Kapas. Oh ya, siap. Terima kasih. Ada pertanyaan, apakah ketika jenazah itu dinyatakan telah mati benar-benar diikat, itu SOP rumah sakit? SOP rumah sakit adalah ketika jenazah sudah dinyatakan meninggal itu diikat dari bagian kepala agar mulutnya tidak menganga, itu diikat. Lalu tangannya agar bisa sedekap, itu tangannya diikat. Lalu kakinya agar tidak renggang, jempolnya diikat. Kalau jempolnya diikat masih renggang, dari bawah telapak kakinya juga diikat. Itu SOP rumah sakit. Kalau pahanya melebar, pahanya juga diikat. Tapi umumnya kalau meninggalnya di rumah itu tidak. Kalau meninggal di rumah dan mulutnya sulit ditutup, baru diikat. Tapi kalau pas meninggal langsung dikatupkan, insya Allah ketutup. Kalau ada jenazah sudah lewat 4 jam, dia dulu kebiasaannya selfie, kemana-mana selfie, pas selfie meninggal, tangannya kaku nih, nggak bisa disedekapkan. Apa yang dilakukan? Itu Pak Amil tahu. Pertama, rebus teh hangat, yang ada batang-batang tehnya, lalu batang-batang teh hangat ini diulas ke bagian yang kaku. Insya Allah 2-3 menit itu lemes lagi. Kalau itu belum berhasil, diparut mentimun diparut, nanti air mentimun yang sudah diparut oleskan ke urat yang kaku, insya Allah itu akan lemas kembali. Itu ada ilmu yang telah pengalaman orang-orang yang bertugas memandikan jenazah. Lalu ketika sedekap, riwayat pertama mengatakan seperti sedekap sholat, kiri di bawah, kanan di atas. Ada juga pendapat lain, saya pernah ketika di Madura, kanan yang di bawah, kiri yang di atas. Aturan bakunya tidak ada. Jadi dua-duanya boleh, tapi umumnya yang kita di Jabodetabek ini seperti orang melaksanakan sholat. Jazakumullah khair. Terima kasih pertanyaannya. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Oh, silakan. Silakan Haji. Ustaz, kami mau tanya terkait larangan untuk meratapi mayat. Oh iya, siap. Itu kan ada riwayat kalau kita meratapi mayat itu maka mayatnya akan disiksa. Dan sebagian masyarakat tuh mempercayai terkait air mata, Ustaz. Iya, siap. Boleh terkena mayat. Nah, apakah ada dalil sahih atau hadis yang menerangkan kalau kita menangis itu tidak boleh air matanya jatuh ke mayat? Pas sekali pertanyaan ini. Slide-nya ada di depan. Ada riwayat yang pertama. Ketika putra Nabi Muhammad SAW bernama Ibrahim meninggal. Itu Nabi Ibrahim Nabi Muhammad seolah-olah kedua matanya tak bisa dibendung, airnya menetes. Lalu ada seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, limadza tabki?" "Ya Rasul, kenapa kau menangis? Menangisnya begitu berat." "Maqad mata Ibrahim." Putraku Ibrahim meninggal dunia. Itu riwayat pertama, berarti nangis boleh. Yang kita curiga adalah kalau ada suami, istrinya meninggal,
kok dia tidak menangis? Kira-kira apa itu? Kata Ustadz, di sana ada lagi, yang ini meninggal aman gitu. Apa artinya menangis boleh? Bukan disiksa sebab air matanya. Dalam satu riwayat, huwa yu'adzibu bisababi hadza fa asara ila famihi. Dia diazab karena sebab kesalahan lisannya. Yang tidak boleh itu wasaqqal juyub. Kita yang ditinggal meninggal orang tua ngerobek-robek baju. Nah, itu sebabnya. Kita yang sebab meninggal orang tua tarik-tarik rambut. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau menangis harus. Itu tanda cinta, tanda sayang, tanda kita kehilangan. Bahwa kita menangis, tetapi menangis yang tidak berlebihan. Lalu kasus kedua, jangan cium jenazahnya dengan nanti air matanya netes ke jenazah, diazab. Itu ilmu dari mana? Tidak ada riwayat yang mengatakan sebab air mata netes ke jenazah, jenazah diazab. Ya, itu pemahaman yang harus diluruskan. Silahkan menangis, silahkan cium terakhir orang tuanya walaupun air mata membasahi pipi jenazah. Jadi tidak ada larangan. Lalu kasus yang ketiga, nanti kalau disentuh batal wudunya. Dia tidak mau sholat. Jadi hoak yang kedua adalah kalau ibu kita meninggal, kita anak laki-lakinya menyentuh ibu kita ketika sudah dibungkus kain kafan, mencium, itu hukumnya boleh. Tidak ada yang namanya hukum batal wudu. Jadi tidak ada hukum batal wudu dan tidak ada diazab karena air mata menetes ke pipi jenazah. Jazakumullahu khairan jazak. Terima kasih pertanyaannya. Baik, ada lagi Bapak. Saya kira mungkin cukup insya Allah untuk praktek kami ke depan ya Pak. Insya Allah. Jadi kami mohon untuk Bapak sekalian yang sudah hadir untuk bisa nanti di Kamis bisa hadir. Ini materi sangat penting dan ini aplikatif ya insya Allah. Jadi siapapun kita tadi sudah disampaikan oleh Ustaz akan meninggal dunia dan bisa jadi orang yang terdekat kita juga sama akan meninggal dunia. Artinya siapapun kita pasti akan menemukan yang namanya mandikan, mengangkat dan sebagainya. Saya kira itu saja. Jazakumullah khair. Ini saudara saya Ustadz Tino bareng di MUI. Jadi beliau mengundang karena spesialisasi saya khusus bagian training jenazah. Insya Allah Kamis depan kita akan praktek memandikan dan mengkafankan, dan itu harus bisa. Minimal sekali lah dalam seumur hidup pernah memandikan jenazah atau pernah mengkafani jenazah. Pak Ustadz, saya takut. Nggak apa-apa. Pertama memang takut, kedua masih takut, ketiga masih takut, keempat mulai takutnya hilang. Masa takut terus? Kalau sudah biasa kangen, ya kalau sudah biasa memandikan jenazah, kapan ini memandikan jenazah gitu? Ya, kalau jadi bukan doain gitu, kadang-kadang bukan kapan ya? Karena pahalanya begitu besar, nilai ibadahnya luar biasa. Semoga kita bisa praktek di Kamis akan datang, kita diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan. Ilmu ini adalah ilmu praktek. Tidak bisa sekedar dilihat-lihat, kalau tidak praktek susah. Jazakumullahu khairan jazak atas kebersamaannya siang hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf atas segala khilaf, salah dan lupanya. Bila ada yang minat dengan bukunya bisa hubungi Ustadz Tino. Infaknya Rp30.000. Jazakumullahu khair. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.